Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ketimpangan sosial sebagai perubahan sosial di tengah globalisasi. Ini adalah para anggota kelompok 3, yaitu Aisyah Safira absen 1, Igusti Ayu Agung Laksmi absen 17, M. Faiz Fauzi absen 22, M. Nur Idam absen 25, Hilgrim Masayanjali absen 28, dan Nur Safitriyani absen 29. Ketimpangan sosial adalah negara bersifat terbuka terhadap negara lain tanpa adanya serikat teritorial, ruang, ataupun waktu. Keadaan sosial ini juga menimbulkan tantangan menjadi ketidakseimbangan pertumbuhan sosial, politik, budaya, dan ketimpangan pertumbuhan ekonomi. Dan menurut Ulrich Beck, globalisasi sektor produksi, muncul produksi dan konsumsi secara konkret telah membawa keadaan baru, yaitu polarisasi dan stratifikasi penduduk dunia. Ya, selanjutnya dari saya, klasifikasi ekonomi Bank Dunia. Salah satu cara untuk melihat ketimpangan antar negara adalah melalui perekonomian negara tersebut. Bank Dunia menggunakan data dari pendapatan kotor sebuah negara atau Gross National Income atau GNI. GNI terdiri dari penjualan semua barang dan servis termasuk pendapatan bersih dari luar negeri yang diperoleh warga negara maupun perusahaan dari negara tersebut. Selanjutnya ada negara dengan pendapatan tinggi atau high income nations. Bank Dunia mendefinisikan negara dengan pendapatan tinggi adalah negara-negara yang memiliki GNI paling tidak 12.476 dolar per kapita. Berdasarkan data Bank Dunia pada tahun 2015, rata-rata negara GNI 41.952.000 dolar per kapita. Beberapa di antaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Jerman, dan Inggris. Selanjutnya ada negara dengan pendapatan menengah atau middle income nations. Bank Dunia mendefinisikan negara dengan pendapatan menengah bawah adalah negara-negara yang memiliki GNI di antara 1.026 dolar sampai 4.055 dolar per kapita, dan pendapatan menengah atas memiliki GNI antara 4.036 dolar sampai 12.475 dolar. Berdasarkan data Bank Dunia pada tahun 2015, rata-rata GNI dari negara dengan pendapatan menengah atas adalah 8.260 per kapita. 8.260 dolar per kapita, diantaranya adalah Brazil, Tiongkok, dan Nambia. Selanjutnya ada negara dengan pendapatan menengah bawah atau low income nations. Bank Dunia mendefinisikan negara dengan pendapatan menengah bawah memiliki GNI 1.025 dolar per kapita atau kurang. Pada tahun 2010, rata-rata GNI negara dengan pendapatan rendah adalah 619 dolar per kapita. Sebagian besar berada di Asia dan Afrika, beberapa di antaranya adalah Myanmar, Ethiopia, dan Somalia. Selanjutnya ada koefisien Gini atau Gini koefisien atau rasio Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu negara atau antar negara. Namanya berasal dari nama ekonom Italia yang menemukannya, Corrado Gini. Koefisien Gini menghitung ketimpangan pemasukan dengan jarak 0 sampai 1. Suatu distribusi pendapatan makin merata jika koefisien Gini mendekati 0, dan sebaliknya suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai koefisien Gini-nya mendekati 1. Artinya makin besar koefisien Gini, makin besar kesenjangan pendapatan rumah tangga di suatu negara.
Baik, selanjutnya yaitu pengaruh ketimpangan sosial. Pencatat pada laporan di tahun 1999 bahwa ketimpangan terjadi di banyak negara seperti Tiongkok, negara Eropa, dan lain-lain. Bahkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Swedia, sementara itu ketimpangan antar negara juga pun meningkat. UNDP mencatat jurang pendapatan antara 1/5 pendudukan dunia yang hidup di negara-negara kaya dengan 1/5 yang hidup di negara miskin terus meningkat. Selanjutnya yaitu memperlihatkan berdasarkan data dari UNDP membuat ilustrasi bagaimana distribusi pendapatan SEKA pemusatan pendapatan terdapat pada atas dan ke bagian bawah. Ilustrasi ini memperlihatkan pada sekitar 1,2 miliar orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari 1,25 per hari dan sekitar 2,2 miliar orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari 2 per hari. Selanjutnya yaitu hakikat ketimpangan. Pada pembahasan sebelumnya kita telah melihat hubungan antara ketimpangan global dengan ketimpangan yang terjadi di negara-negara, utamanya negara berpendapatan rendah dan menengah. Berdasarkan definisi dari Naidoo dan Wills dalam Warwick Booth, ketimpangan sosial merupakan perbedaan-perbedaan dalam pemasukan sumber daya, kekuasaan, dan status di dalam dan antara masyarakat. Menurut Andrew Chaniago, ketimpangan sosial adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Ketimpangan sosial dalam sejarah. Secara historis, ketimpangan terkait dengan kepemilikan tanah. Namun, revolusi industri mengubah struktur masyarakat dan sumber penciptaan kekayaan, contohnya pembangunan pada zaman Romawi menggunakan para budak. Bentuk-bentuk kesenjangan ketimpangan sosial. Yang pertama ada ketimpangan desa dan kota. Yang kedua, kesenjangan pembangunan diri manusia Indonesia. Yang ketiga, ketimpangan antar golongan sosial ekonomi yang diperlihatkan dengan semakin meningkatnya kesenjangan ekonomi antara golongan dalam masyarakat. Yang keempat, ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta dengan ciri sebagian besar kepemilikan aset di Indonesia terkonsentrasi pada skala besar. Yang kelima, ketimpangan antar sektor ekonomi dengan ciri sebagian sektor, misalnya properti, mendapat tempat yang istimewa. Dan terakhir yang keenam, ketimpangan antar wilayah dan subwilayah dengan ciri konsentrasi ekonomi terpusat pada wilayah perkotaan, terutama ibu kota, sehingga daerah hanya mendapatkan konsentrasi ekonomi yang sangat kecil. Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab-penyebab mengapa bisa terjadinya ketimpangan sosial. Faktor penyebab ketimpangan sosial dapat kita lihat melalui faktor struktural dan kultural. Yang pertama ada faktor struktural. Faktor ini berkaitan dengan tata kelola yang merupakan kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat. Faktor struktural dapat kita ibaratkan sebagai jaringan listrik yang fungsinya sebagai penyalur energi yang memberi aset kepada masyarakat agar energinya dapat dioptimalkan untuk pembangunan diri dan bangsa. Yang kedua ada faktor kultural. Faktor kultural atau bisa juga disebut budaya masyarakat. Kalau tadi faktor struktural sebagai jaringan listriknya, faktor kultural ini diibaratkan sebagai tenaga listriknya. Kultur atau budaya masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai dianut oleh suatu masyarakat. Nah, sebagai contohnya nih, masyarakat yang tidak memiliki orientasi ke depan dan sudah merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, mereka menganggapnya itu budaya hemat dan suka menabung loh. Padahal ini terjadi karena mereka merasa kebutuhannya sudah tercukupi oleh sumber daya yang ada di sekitarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan ketimpangan sosial di masyarakat. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ketimpangan sosial di masyarakat. Ketimpangan sosial di masyarakat merupakan masalah sosial karena menyangkut suatu kondisi dan situasi yang kita harapkan yang berkaitan dengan terpenuhinya rasa keadilan masyarakat. Dalam masyarakat ada orang yang lebih berkuasa dari orang-orang lain. Maksudnya
Gimana? Maksudnya adalah orang-orang yang berkuasa memiliki kecenderungan akan tetap mempertahankan kekuasaannya lewat berbagai cara, baik dengan cara yang legal maupun yang tidak legal atau disebut ilegal ya. Sedangkan orang yang tidak memiliki kekuasaan akan berusaha dan berjuang mendapatkan kekuasaannya. Ini bedanya guys. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi ketimpangan sosial, yaitu ada stratifikasi sosial, sikap prejudis, dan diskriminasi loh. Akibat ketimpangan sosial menimbulkan sejumlah akibat seperti kriminalitas, melemahnya jiwa wirausaha, monopoli, kemiskinan, kemerosotan moral, serta pencemaran lingkungan alam. Upaya mengatasi ketimpangan sosial: 1. Tentukan masalah yang akan dicari solusinya. 2. Identifikasi faktor-faktor penyebab masalah itu terjadi. 3. Cari beberapa alternatif solusinya. 4. Pilih yang paling penting yang harus diselesaikan dahulu.